Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat rahimakumullah, mudah-mudahan para sahabat senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Para sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman ketika dalam kehidupan ini senantiasa diberikan ujian. Dan pada saat ini kita semuanya menghadapi suatu ujian yang besar yang berupa wabah penyakit yang namanya COVID-19. Mudah-mudahan ujian ini bisa menjadi salah satu jalan buat kita tidak meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita di sisi Allah, sehingga akhirnya terbukti di hadapan Allah dengan lulus di dalam menghadapi ujian ini, kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Ankabut surat 29 ayat 2 dan 3. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahasiban nasu ayusraku antakulu amana wa hum la yuftanun. Walaqad fatanal ladzina min qablihim wa la ya'lamanna Allahu alladzina shadaqu wa ya'lamanal kadzibin. Yang artinya, apakah kamu mengira bahwa kamu mengatakan beriman padahal kamu belum diuji? Dan sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum kalian, sehingga Allah mengetahui secara pasti siapa orang-orang yang benar imannya dan siapa orang yang mendustakan keimanannya. Oleh karena itu, lewat ujian ini Allah ingin membuktikan kepada kita semua siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta imannya. Orang-orang yang berdusta di dalam ujian ini, dusta imannya itu adalah orang-orang yang ketika ditimpa oleh ujian ini, mereka justru tidak bersandar kepada Allah, tapi mereka justru bersandar kepada selain Allah. Ketika kita ditimpa oleh penyakit wabah seperti ini, maka banyak di antara kita yang justru menggantungkan harapannya bukan kepada Allah, tetapi menggantungkan harapan kepada selain Allah. Misalnya, mereka menggantungkan keselamatan, kesembuhan hanya kepada obat. Mereka menggantungkan kesembuhan dan keselamatannya hanya kepada orang-orang pintar. Mereka menggantungkan harapan dan kesembuhan dan keselamatannya hanya kepada orang-orang yang dianggap memiliki ilmu. Kemudian mereka bergantung juga kepada makanan-makanan, minuman-minuman yang dianggap bahwa makanan dan minuman itu bisa menyelamatkan dirinya dari penyakit ini. Padahal tidak lain dan tidak bukan. Ya. Bahkan ada juga yang menggantungkan diri kepada kekuatan fisiknya, kekuatan staminanya, daya tahan tubuhnya, dan seterusnya dan seterusnya. Padahal semuanya itu tidak lain dan tidak bukan atas kehendak dan izin Allah. Oleh karena itu, bagi orang-orang beriman, ya, kalau Anda ingin betul-betul menjadi orang yang disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seharusnya kita bergantung kepada Allah. Karena virus corona ini ada merupakan makhluk Allah. Ada penciptanya, ada yang punyanya. Oleh karena itu, langkah terbaik adalah kita menggantungkan diri kepada Allah. Banyak di antara kita ketika ditimpa oleh penyakit ini, justru kita lupa kepada Allah. Kita semakin jauh dari Allah. Padahal kalau kita ingin mendapatkan keselamatan, justru kita mohon keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menyekutukan Allah dengan peristiwa ini, dengan wabah ini. Banyak di antara kita ketika ditimpa oleh penyakit ini, justru bukan semakin bertauhid kepada Allah, bukan semakin beriman kepada Allah, tapi justru mereka menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan memohon perlindungan dan keselamatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah. Tentu ini akan mendatangkan dosa bagi kita, dosa terbesar di sisi Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, yaitu dalam surat An-Nisa surat 4 ayat 48 tentang dosa syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adzim. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni bagi orang-orang yang menyekutukan kepadanya.
tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa selain pada itu. Barang siapa yang menyekutukan Allah, maka sebenarnya dia telah berbuat dosa yang amat sangat besar. Para sahabat, marilah kita menghindari dari menyekutukan Allah dengan peristiwa wabah ini. Marilah kita gantungkan harapan keselamatan dan kesembuhan hanya semata-mata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi harus diikuti dengan niat yang baik, dengan niat yang tulus, dan juga dengan diikuti dengan perbuatan yang baik dengan mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasul. Saya kira begitu apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bekal yang sederhana ini bisa menghindarkan diri kita dari wabah ini sesegera mungkin. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita, dan Allah segera mencabut diri kita dan semua umat dan bangsa ini dari penyakit dan wabah COVID-19 ini. Selamat menunaikan ibadah saum. Marhaban ya Ramadan. Mudah-mudahan ibadah saum kita, ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.